Halo semua, balik lagi dengan beta Chester Official. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Untuk melanjutkan video sebelumnya, di video kali ini beta akan membahas alur cerita dari film Darah Garuda yang merupakan sequel dari film Merah Putih. Sebelum masuk ke alur ceritanya, ada baiknya subscribe dulu ya, agar tidak ketinggalan pada video-video selanjutnya. Kalau sudah, mari kita mulai. Di awal film terlihat Mayor Van Dagder masuk ke dalam perkebunan yang dijaga ketat oleh tentara Belanda. Rupanya di dalam mobil tersebut tidak hanya dia sendiri, namun ada Dayan yang mengancam akan membunuhnya jika tidak menuruti perintahnya. Tak lama kemudian, datang pula sebuah mobil berisi tentara Indonesia. Marius dan Pak Amir berada di depan, sedangkan Thomas bersembunyi di atas mobil. Dan petugas di situ membiarkan mereka masuk. Sementara itu, di perkebunan ada Melati, Senja, dan salah satu seorang wanita yang diganggu oleh tentara Belanda. Di sisi lain, saat Dayan lemah, Mayor Van Gardner berhasil melarikan diri. Tak lama kemudian datanglah pasukan Pak Amir menembaki pasukan Belanda yang kemudian berhasil membawa pergi Melati dan Senja. Karena kehabisan bahan bakar, mereka semua terpaksa berjalan kaki ke hutan untuk menghindari kejaran Belanda. Saat malam tiba, rupanya mereka menyandra salah satu tentara Belanda. Karena kebenciannya pada tentara Belanda, wanita yang sempat dilecehkan tadi pagi langsung membunuh tentara Belanda tersebut. Lalu, wanita itu memilih untuk kembali saja ke area perkebunan karena dirinya tidak mau mati sia-sia. Saat matahari terbit, mereka kemudian melanjutkan perjalanan untuk mencari kamp pasukan Jenderal Sudirman. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan salah satu anggota dari Jenderal Sudirman bernama Sersan Hayanto. Dan mereka pun diantar ke kamp terdekat. Mayor Fadli merasa kagum dengan apa yang dilakukan oleh pasukan tentara Amir kemarin. Menurutnya, strategi yang dibuat oleh Pak Amir dalam menjebak para tentara Belanda adalah hal yang luar biasa. Karena itulah, Mayor Fadli mengangkat mereka semua menjadi letnan, dan kaptennya adalah Pak Amir. Mayor Fadli kemudian membuat misi untuk Kapten Amir. Misinya yaitu harus menghancurkan pos lapangan udara Belanda sebelum pembangunan pos tersebut selesai. Sersan Yanto kemudian mengajak kapten untuk melihat pasukannya. Salah satu bocah bernama Budi dianggap sebagai yang paling jitu di dalam pasukannya. Dan Kapten Amir meminta Sersan Yanto untuk segera menyiapkan pasukannya dalam waktu 2 jam. Setelah semuanya siap, akhirnya mereka semua berangkat ke kota. Sebenarnya, Kapten Amir berat hati untuk meninggalkan istrinya. Namun karena tugas dan tanggung jawab, dia harus pergi. Di tengah jalan, Pak Amir berhenti untuk sholat. Dan Sersan Yanto mendekat dan mengatakan kalau pasukannya diserang karena ada yang menjual informasi kepada Belanda. Sersan Yanto menuduh Thomas dan kawannya yang melakukannya. Karena tidak ada bukti yang kuat, tentu saja Pak Amir tidak percaya dengan Sersan Yanto. Setelah itu, Kapten Amir dan pasukannya menjalankan perjalanan. Namun sayangnya, mereka dihadang oleh pasukan Belanda. Pasukan Pak Amir yang tersisa berusaha kabur dengan mobil. Namun sayangnya Dayan tidak bisa diselamatkan. Karena dikejar oleh Belanda,
Pak Amir menyuruh pasukannya untuk membagi menjadi 2 kelompok. Sersanyanto yang akan membawa mobil untuk mengalihkan perhatian mereka, sedangkan Pak Amir dan lainnya berjalan kaki. Belum lama mereka berjalan, tiba-tiba ada sekelompok orang yang telah mengepung mereka. Dan mereka lalu diborgol dan dibawa ke sebuah desa untuk menghadap Pak Kiai yang memimpin desa tersebut. Kapten Amir berusaha meyakinkan Pak Kiai bahwa mereka bukanlah mata-mata Belanda. Pak Kiai yang tidak percaya begitu saja dan meminta pasukannya untuk tetap mengawasi mereka. Sementara itu, Dayan yang rupanya masih hidup harus disiksa oleh Mayor Van Gardner. Tidak lama kemudian tiba-tiba Sersanyanto masuk, lalu meminta Dayan untuk bergabung dengan Belanda. Rupanya orang dalam yang selama ini berkhianat adalah Sersanyanto. Dayan yang sangat marah lalu meludahi Sersanyanto. Sementara itu, Pak Amir dan pasukan akhirnya dibebaskan dan diberikan perlengkapan senjata oleh Pak Kiai. Di sisi lain, Dayan yang terluka parah berhasil diselamatkan oleh seorang wanita. Senja dan Thomas sudah sampai di kota, kemudian menguping pembicaraan Mayor Van Gardner. Dan mereka berdua pun kembali dan menyampaikan apa yang mereka dengar tadi. Mereka mendengar rencana Mayor Van Gardner yang menugaskan semua tentara untuk menjaga gudang bahan bakar, gudang senjata, dan lapangan udara. Hal ini tentunya bisa mereka manfaatkan untuk menyerang markas Belanda, karena saat itu sedang tidak dijaga ketat. Saat Thomas sedang memasang bom, Budi terciduk oleh tentara Belanda dan terjadilah aksi tembak-menembak yang membuat semua penjaga bergerak menuju sumber suara. Saya pernah kemari. Ayo. Di sisi lain, Sersanyanto berpura-pura sedang disekap oleh Belanda agar dirinya tidak dicurigai oleh Thomas. Saat Sasi hendak menuju Thomas dan Budi, dirinya ditembak oleh Yanto dari belakang. Thomas yang melihat itu sangatlah marah, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Bom akhirnya meledak setelah Thomas dan Budi pergi dari tempat itu. Mayor Van Gardner yang kebetulan sedang berada di lapangan udara sangatlah kaget mendengar suara ledakan dari markasnya. Saat sebagian besar pasukan menuju ke markas, Kapten Amir dan pasukannya mulai bergerak ke lapangan udara. Sementara itu, Dayan yang sudah sembuh meminta izin untuk bertempur. Di sisi lain, Kapten Amir bertugas memasang bom di menara, dan Thomas ditugaskan untuk memasang bom di gudang bahan bakar, sedangkan Marius ditugaskan untuk meledakkan pesawat. Namun Mayor Van Gardner mengetahui keberadaan mereka langsung membunyikan alarm. Saat itu, Thomas yang terluka parah akibat ledakan dibawa bersembunyi bersama yang lain di dalam menara. Posisi yang tidak menguntungkan membuat mereka tidak bisa berbuat banyak selain pasrah. Di situasi seperti itu, Kapten Amir lalu memohon pertolongan kepada Yang Kuasa, dan pertolongan itu benar-benar datang. Dayan tiba-tiba muncul dan langsung menembak semua tentara Belanda. Sementara itu, Marius memilih untuk menerbangkan pesawat ketimbang meledaknya. Di situ Marius pun menjemput Kapten Amir dan lainnya. Dan misi Kapten Amir untuk menghancurkan lapangan udara itu pun berhasil.
dan film pun selesai. Terima kasih sudah mau menonton film ini sampai habis, dan semoga kita semua bisa melanjutkan perjuangan para pahlawan di era modern ini. Oke, Beta Chester Official mohon pamit dan sampai jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Goodbye.